Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam presisi. Maluku Tarus bikin baik. Basudara Tarus bikin baik. Balajare Tarus bikin baik. Ya, halo Sobat Balajare, selamat datang kembali di podcast Siswa Diktu Bintara Polri Angkatan 53 Kompi Malasi Lewala. Sobat Balajare, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai atau berbincang-bincang santai tapi penuh dengan sesuatu yang bernilai ya, khususnya untuk Angkatan 53 Kompi Malasi Lewala, di mana kita akan berbincang terkait dengan materi di episode kali ini, yaitu materi terkait ilmu kepolisian dan perkembangannya. Sobat Balajare, kali ini saya sudah ditemani oleh dua rekan saya dari Kompi Malasi Lewala. Ada rekan Rafli Siregar dan juga ada rekan Rafael Parante. Di mana Sobat Balajare, kita akan sama-sama membahas materi ilmu kepolisian dan perkembangannya. Sebelum kita membahas jauh lebih dalam pada episode kali ini terkait materi ilmu kepolisian, saya akan memperkenalkan atau memberikan waktu kepada dua rekan saya untuk memperkenalkan diri kepada Sobat-Sobat Balajare. Ya, mungkin Sobat Balajare sudah kenal saya karena saya pada episode pertama saya bersetukas kepada rekan saya Rafli Siregar untuk memperkenalkan diri kepada Sobat Balajare. Ya, terima kasih rekan Lukas atas waktu dan kesempatan saya bisa ada di podcast Angkatan 53 Kompi Malasi Lewala. Jadi pertama-tama Sobat Balajare, perkenalkan, nama saya Rafli Siregar. Saya asal pengiriman Polresta Ambon dan alumni dari SMA Negeri 1 Ambon. Saya anak ketiga dari 4 orang bersaudara dan mau berbicara asal saya asal dari suku Batak, tetapi saya lahir dan dibesarkan di kota Ambon dan orang tua saya, khususnya ibu saya, merupakan orang Ambon. Ya, mungkin ada motivasi tersendiri untuk menjadi seorang anggota Polri supaya Sobat-Sobat Balajare tahu. Kalau motivasi saya sendiri menjadi anggota Polri, saya sendiri dikatakan di dalam keluarga suka menolong orang lain, dan saya memilih institusi ini karena institusi ini bekerja melayani masyarakat dengan sepenuh hati tanpa memandang latar belakang dari masyarakat tersebut. Luar biasa ya, luar biasa sekali. Mungkin dari rekan Rafael Parante bisa memperkenalkan diri kepada Sobat-Sobat Balajare. Ya, terima kasih rekan Lukas atas kesempatan yang diberikan. Ini adalah suatu kebanggaan ya buat saya bisa hadir di luar biasa ya. ini. Ya, rekan Lukas, Sobat Balajare, terima kasih. Saya perkenalkan, nama saya Rafael Parante. Saya berasal dari pengiriman Polres Tual dan saya alumni SMA Negeri 1 Tual. Saya anak kedua dari 3 bersaudara dan motivasi saya menjadi seorang anggota Polri yang terutama adalah membanggakan kedua orang tua saya. Dan yang kedua, saya ingin menjadi anggota Polri pertama di dalam keluarga saya. Wah, luar biasa ya, menjadi seorang anggota Polri pertama dalam keluarga. Suatu kebanggaan besar. Suatu kebanggaan. Bahkan cerita rekan Rafael ini sama seperti saya. Oh. Saya juga merupakan orang pertama atau keluarga pertama yang menjadi seorang polisi. Maka itu kita harus buktikan bahwa kalau kita bukan dari keluarga polisi itu harus lahir dari kita ya. Ya, tapi rekan Lukas, pasti Sobat Balajare bertanya-tanya tentang asal pengiriman saya di Kota Tual ya. Kota Tual itu dikenal dengan keindahan tempat wisatanya. Salah satunya yaitu Pantai Pasir Panjang dengan pantai pasir terhalus di dunia, rekan Lukas. Luar biasa ya. Mungkin saya pernah mendengar salah satu dari. Ya, saya pengen ke sana kalau begitu ya setelah ini. Bisa diajak ya rekan Rafael. Mungkin itu harus kita wajib ke sana. Ya. Ya, Sobat Balajare, itulah perkenalan singkat dari dua rekan saya dari Kompi Malasi Lewala. Selanjutnya, Sobat Balajare, seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa pada episode kali ini kita akan membahas atau kita akan ngobrol santai terkait dengan materi ilmu kepolisian dan perkembangannya. Di mana materi ini dibawakan langsung oleh Gadit pada saat masa-masa Dasbara dan dibulatkan langsung oleh Bapak KSPN sendiri. Di mana di situ Bapak KSPN mengatakan bahwa materi ilmu kepolisian dan perkembangannya itu
merupakan fondasi utama yang harus wajib dimiliki oleh setiap anggota Polri maupun seperti kita calon bintara-bintara muda ya. Sehingga kalau saya ibaratkan, kalau memang menjadi fondasi utama, saya ibaratkan seperti sebuah rumah. Sebuah rumah kalau memiliki fondasi yang kuat, maka rumah itu akan tidak mudah untuk roboh. Sehingga sebaliknya, kalau kita sebagai anggota Polri, kita memiliki ilmu kepolisian yang baik, maka yakin dan percaya saat bertugas nanti, kita melakukan atau melaksanakan wewenang kita itu kepada masyarakat dengan baik, melaksanakan tugas dengan baik, dengan profesional, dengan disiplin. Karena itu kita sudah dibekali dengan ilmu kepolisian dan perkembangannya itu. Sehingga Sobat Balajare, pada episode kali ini saya mengundang dua rekan saya ini untuk sama-sama mengobrol. Itu menurut saya. Kalau menurut rekan Rafael Paranti mungkin berbeda ya. Ya, mungkin rekan Rafael Paranti bisa menjelaskan kepada Sobat Balajare apa sih ilmu kepolisian itu sendiri. Ya, Sobat Balajare, apa yang sudah dikatakan rekan Lukas itu betul sekali ya. Namun di sini saya ingin menambahkan sedikit bahwa ilmu kepolisian itu adalah ilmu sosial terapan yang dimana sebagai anggota Polri kita harus belajar tentang polisi harus bekerja secara ilmiah, Ya, secara sistematis, ya. Dan otomatis itu kita harus bekerja secara profesional ya. Ya. Karena menegakkan hukum dan pengamanan di lapangan itu tidak cukup untuk seorang anggota Polri. Kita harus mencakup beberapa sisi juga, yaitu dari sisi hukum, Ya. sisi sosiologi, psikologi, dan juga etika. Ya, benar sekali yang dikatakan oleh rekan Rafael. Dari sisi hukum kita harus punya ya. Ya. Maka itu mungkin bisa dijelaskan lebih detail lah kepada Sobat Balajare agar tidak menimbulkan pertanyaan kepada sobat-sobat Balajare. Dari sisi hukum itu seperti apa? Ya, mungkin dari sisi hukum itu kita nantinya sebagai anggota Polri itu harus bertindak dengan aturan yang sudah ada ya, atau aturan yang sudah berlaku Ya. untuk kita bisa menghindari pelanggaran-pelanggaran yang ada. Ya, benar sekali ya, karena di negara kita ini tidak ada yang kebal hukum. Ya. Bahkan jenderal sekalipun tidak kebal terhadap hukum ya. Ya, benar sekali. Ya, mungkin ada juga sih, saya ingat dari sisi sosiologi Ya, mungkin ada. betul sekali rekan Lukas. Dari sisi sosiologi pun kita harus kita sebagai anggota Polri berbicara tentang karakter masyarakat ya. Ya. Latar belakang dan juga budaya masyarakat. Karena di wilayah dan negara kita ini memiliki wilayah yang besar dan luas ya, jadi berbagai budaya pun tetap memiliki latar belakang berbeda. Jadi sebagai anggota Polri kita harus memahami budaya mereka, latar belakang mereka. Untuk sebagai anggota Polri kita harus memahami karakter Karena kita ini sebagai pelayan ya, tidak memandang, kita melayani tidak memandang dari mana dia berasal, sama ya. Ya, mungkin dari rekan Rafli bisa menambahkan sedikit atau ingatan-ingatan terkait dengan materi ilmu kepolisian. Kalau yang saya mengingat tentang terkait materi ini yang disampaikan oleh Gadi, bagaimana itu dari sisi psikologi. Dari sisi psikologi sendiri itu diajarkan sebagai anggota Polri bagaimana cara menghadapi masyarakat, khususnya di lapangan atau dalam keadaan tatap muka, bagaimana kita bisa mengatasi permasalahan masyarakat dengan menggunakan logika dan bisa dengan tenang dan bijak. Ya. Misalnya saat kita tidak dalam keadaan bertugas pun kita bisa tetap siap siaga dalam melayani masyarakat. Ya, benar sekali ya. Makanya pengasuh-pengasuh kita mengajarkan kita untuk selalu siap siaga dalam menghadapi segala tantangan yang harus kita hadapi setelah ini ya. Ya, mungkin rekan Lukas dari apa yang sudah dijelaskan rekan Rafli, saya bisa mengingat kembali juga bahwa bukan hanya dari sisi fisiologi, tapi ada juga dari sisi etikanya. Nah, dari sisi etika sendiri saya ingin menjelaskan juga, dari sisi etika sendiri kita diajarkan bagaimana memiliki sikap disiplin, sikap profesionalisme, dan integritas. Yang dimaksudkan di sini bagaimana kita diubah dari masyarakat sipil ya. Dulunya saya masuk SBN ini, saya membayangkan mungkin saat pendidikan di SPN ini gampang-gampang saja, tapi ternyata di SPN ini kita diajarkan dari hal kecil, misalnya disiplin dalam waktu bangun, mandi, bahkan makan pun Ya, kita diatur betul diatur. Ya, karena itu tadi kita disiapkan ya untuk benar-benar disiplin saat bertugas. Lalu dari profesionalisme sendiri kita diajarkan bagaimana bertanggung jawab dari hal kecil hingga saat kita bertugas nanti di
jadi polisi aktif, kita bisa bertanggung jawab atas tugas dan wewenang yang kita imani. Dan kemudian dari integritas di sini berbicara bagaimana tindak konsistensi antara tindakan dan ucapan kita yang mencerminkan kejujuran. Ya, benar sekali yang dikatakan oleh rekan Raffi ya. Dan juga dari sisi profesional, di mana nanti pada saat bertugas nanti misalnya rekan Rafael ini tidak memilah-milah ya, Betul. memandang semua itu sama, semua itu masyarakat ya, karena itu tadi sebagai pelayan untuk masyarakat, bukan pelayan untuk keluarga kan? Betul. Ya, benar sekali. Selanjutnya kita akan membahas ya rekan terkait dengan perkembangan ilmu kepolisian itu sendiri pada saat proses belajar mengajar di masa-masa Dasbarat terkait materi ilmu kepolisian. Kita akan membahasnya agar sobat belajar ini juga tahu perkembangan ilmu kepolisian itu dari masa ke masa itu seperti apa ya. Mungkin dari dua rekan ada yang bisa menjelaskan kepada sobat belajar? Mungkin kali ini saya yang bisa menjelaskannya, rekan. Ya. Jadi menurut saya perkembangan ilmu kepolisian itu pada awal zaman perkembangannya itu ilmu kepolisian itu kepolisian itu sendiri tergolong masih otoritatif dan reaktif, yang artinya polisi itu masih bergerak setelah terjadinya adanya tindakan pelanggaran atau tindakan yang mengganggu gangguan keamanan Kamtipmas. Ya, benar sekali ya. Mungkin pada dulu itu masa dulu atau masa tradisional itu polisi hadir setelah Adanya pelanggaran. ya benar. Tapi kalau sekarang berbeda ya. Berbeda sekali. Ya, berbeda. Jadi sekarang itu anggota kepolisian itu mengutamakan prinsip atau asas tindakan yaitu preemptif dan preventif, yang dimana anggota kepolisian bergerak sebelum adanya tindakan kejahatan. Jadi di sini anggota kepolisian mampu mengurangi adanya gangguan-gangguan Kamtipmas sebelum terjadinya gangguan nyata atau gangguan-gangguan Kamtipmas pada di tengah-tengah masyarakat ya. Apalagi sekarang kita hidup di era 5.0 ya. Ya betul. Bagaimana kepolisian itu dia makin berkembang ya melalui berbagai aspek lah. Ya, ada kita sekarang belajar tentang e-policing ya. Betul. Ya. Dari e-policing sendiri itu di era 5.0. Jadi kita belajar bagaimana cara penggunaan e-policing, cyber patrol, bahkan penggunaan artificial intelligence atau AI. Yang dimana AI ini digunakan dalam anggota kepolisian sebagai salah satu bentuk kerja anggota kepolisian untuk menganalisis adanya tindakan kejahatan, untuk mencegah hal-hal yang akan terjadi kemudian yang mengancam nyawa atau mengganggu gangguan Kamtipmas sendiri. Ya, benar sekali ya yang dikatakan oleh rekan Raffi, tapi mungkin rekan Rafael mengingat apa yang dikatakan oleh kalian diklat bahwa kita harus apa ya? Ya, mungkin dari saya dari 5.0 ini ya. Ya, mungkin dari 5.0 ini saya bisa ingat bahwa anggota Polri ini sudah masuk ya di era 5.0 ini Ya, sebagai pemolisian cerdas. Ya, Yang artinya di mana teknologi ini membantu peran Polri dalam bertugas. Karena otomatis yang kita tahu bahwa polisi sekarang sudah masuk dalam pemakaian big data dalam menganalisis ya benar sekali ya. tindakan kriminal. Ya, salah satunya juga anggota Polri menggunakan super app ya. Ya, super app itu adalah yang saya tahu ya rekan Lukas, super app itu merupakan aplikasi yang dibuat untuk pelayanan online kepada masyarakat. Itu adalah aplikasi di mana pembuatan SKCK pun ada di dalam. Ya, benar sekali. Dan saya juga menggunakan aplikasi itu untuk pembuatan SKCK kemarin pada saat persiapan berkas-berkas ya untuk tes kemarin. Sangat memudahkan masyarakat ya, Ya. khususnya kita sendiri dari rumah pun bisa menggunakan aplikasi dengan santai, lalu bisa menghasilkan suatu hal yang berguna untuk kemudian kita pakai atau gunakan untuk mencari. Ya, benar. Yang pastinya berguna untuk seluruh lapisan masyarakat ya, bukan hanya untuk chassis ya. Ya. Kemudian berbicara terkait hal itu, saya juga ingat yang dikatakan oleh itu tadi Bapak Kalendiklat bahwa teknologi itu cuma alat. Ya, Tapi yang dibutuhkan itu apa sih sebenarnya? Kalau yang saya ingat tentang yang Bapak Kalendiklat sendiri katakan, teknologi itu cuma alat sebatas membantu pekerjaan anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya.
Tetapi yang dibutuhkan seorang anggota Polri sesuai yang dikatakan Bapak kalian berikan di sini, bahwa anggota Polri yang dibutuhkan sini adalah pendekatan manusiawi dan hati nurani sebagai anggota Polri. Yang dimana hati nurani dibutuhkan seorang anggota Polri agar kedepannya anggota Polri bisa senantiasa dan setia melayani masyarakat. Bahkan saat tidak berdinas pun, anggota Polri bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melayani masyarakat. Wah, luar biasa sekali lah penjelasan dari dua rekan saya terkait dengan perkembangan ilmu kepolisian itu mulai dari masa ke masa ya, mulai dari masa mungkin dari tradisional sampai dengan era 5.0 ya. Ya mungkin saya bisa menambahkan sedikit rekan Lukas. Ya, Ya mungkin saya menambahkan sedikit dari rekan apa yang sudah dikatakan rekan Rafli ya. Ya mungkin yang saya ingin menambahkan itu tentang teknologi ini, yaitu polisi pun harus bisa seimbangkan ya dengan teknologi yang maju ini. ya benar Karena sekali. masyarakat juga otomatis membutuhkan, masyarakat butuh kehadiran kita langsung Ya benar. di tengah-tengah masyarakat. Karena teknologi itu ada batasnya ya, Ya. ada batas usianya untuk kapan dia rusak, ada. bisa Tapi rusak. kalau berbicara terkait hati nurani, kalau kita berpegang teguh, maka yakin dan percaya kita akan selalu bersama dengan masyarakat, melayani masyarakat dengan ikhlas karena kita melayaninya dengan menggunakan hati nurani. Betul. Ya benar sekali ya. Ya Sobat Balajare, tadi kan kita sudah bahas terkait dengan apa itu ilmu kepolisian dan juga perkembangan ilmu kepolisian itu dari masa ke masa, mulai dari era tradisional sampai dengan era 5.0 yang sekarang ini ya. Selanjutnya kita akan bahas terkait dengan tujuan ilmu kepolisian itu sendiri. Tujuan kita belajar ilmu kepolisian itu sendiri ya. Sehingga saya ingin mengajak rekan saya Raffi Siregar untuk menyampaikan kepada sobat-sobat pelajar apa sih pentingnya kita belajar tujuan belajar terkait dengan ilmu kepolisian itu sendiri. Ya, jadi 3 tujuan dari kita belajar ilmu kepolisian sebagai anggota Polri di sini ada 3 tujuan, yaitu yang pertama sebagai anggota Polri biar kita bisa berpikir secara kritis dan ilmiah. Maksud dari kata berpikir secara ilmiah dan kritis di sini, sebagai anggota Polri kita harus bisa menjalankan tugas dan wewenang kita berdasarkan logika dan dasar hukum, bukan sewenang-wenangnya demi kepentingan pribadi kita Ya, benar. sehingga merugikan pihak masyarakat Benar maupun sekali. negara kita ini sendiri. Ya, Kemudian tujuan yang kedua yaitu kita harus bisa menjadi polisi yang humanis. Polisi yang humanis yang dimaksudkan yaitu yang bisa memahami masyarakat dan melindungi masyarakat, bukan menakuti masyarakat dengan wewenang dan tanggung jawab yang kita embani, sehingga masyarakat sendiri takut untuk menyampaikan atau mencari solusi kepada polisi. ya dan juga yang pastinya yang ketiga yang saya ingat itu dia membentuk jiwa integritas dan profesionalisme sebagai anggota Polri. Betul. Yang mengedepankan pelayanan atau slogan yang sudah dimiliki oleh anggota Polri yaitu melayani dengan presisi. Betul. Yaitu presisi dalam arti prediktif, responsibilitas dan juga transparansi berkeadilan. Ya Sobat Pelajar, terima kasih ya rekan Raffi Siregar atas penyampaiannya terkait dengan tujuan kita belajar atau pelajari ilmu kepolisian itu sendiri untuk menjadi bekal untuk kita bertugas menjadi polisi aktif nanti di lapangan. Terima kasih kepada rekan Rafli yang telah menjelaskan tujuan dan pentingnya kita belajar terkait dengan ilmu kepolisian itu sendiri ya untuk menjadi bekal saat tugas nanti. Mungkin dari rekan Rafael bisa menjelaskan atau merefleksikan kembali dan memberikan pesan kepada sobat-sobat pelajari terkait dengan ilmu kepolisian dan perkembangannya sendiri pada episode kali ini yang sudah kita bahas bersama. Ya, mungkin refleksi singkat dari saya yaitu kita ibaratkan ilmu kepolisian ini kita ibaratkan sebagai kompas ya, karena kompas itu penunjuk arah Ya, benar dan sekali. otomatis ilmu kepolisian ini akan menjadi penunjuk arah untuk kita sebagai anggota Polri apalagi yang baru bertugas nantinya Ya, untuk bagaimana kita harus memiliki ilmu kepolisian dalam bertugas untuk memiliki agar tidak salah langkah. Ya, tidak Benar. bisa salah langkah dan Karena sudah ada arah ya, Tidak sewenang-wenangnya juga kepada Ya. masyarakat. sudah ada arah dan sudah dibekali dengan ilmu kepolisian yang sudah diberikan oleh Dadik maupun Bapak KSPN sendiri. Benar sekali kan? betul sekali. Ya. Karena kita menjadi polisi ini kita akan menjadi polisi sejati
dan yang berilmu di dalam kepala dan berkeadilan dalam hati untuk melayani masyarakat. Ya, benar sekali ya. Mungkin ada tambahan dari rekan Rafli terkait dengan refleksi. Mungkin refleksi saya bagaimana seorang anggota Polri itu cuma kalau punya otot tanpa punya ilmu itu mungkin bisa salah langkah atau bisa sewenang-wenang terhadap masyarakat. Seperti samanya anggota kepolisian itu harus dilengkapi itu O2H. O2H yang dimaksudkan sini otot, otak, dan hati nurani. Tanpa hati nurani, otot dan otak pun tidak ada gunanya sebagai anggota kepolisian. Ya, benar Karena sekali, hati ya. nurani di sini ditegaskan itu sebagai bentuk pengabdian anggota Polri sepenuhnya kepada masyarakat. Baik di saat jam dinas maupun tidak berdinas, anggota Polri siap melayani masyarakat. Ya, benar ya. Mungkin saya ingin memberitahu kepada sobat-sobat Balajare, tadi kutipan O2H itu mungkin kutipan atau slogan langsung oleh Bapak kalian diklat kan? Ya, terkait dengan O2H, otak, otot, dan hati nurani ya. Luar biasa sekali ya. Ya, terima kasih untuk rekan Rafael dan rekan Rafli atas kehadirannya di podcast episode kedua Kompi Malasi Lewala ini. Pada episode kedua ini saya rasa pembahasannya sangat keren-keren ya terkait dengan materi yang kita bahas. Dari obrolan hari ini kita tahu bahwa ilmu kepolisian itu dia merupakan fondasi utama untuk menjadi bekal kepada kita nantinya sebagai bintara-bintara muda untuk bertugas secara profesional dan humanis. Dan di sini kita sudah tahu perkembangan ilmu kepolisian itu sendiri mulai dari era tradisional sampai dengan era modern di era 5.0 sekarang ini ya. Tapi pada dasarnya ilmu kepolisian di era tradisional dan era 5.0 ini tidak jauh berbeda karena pada dasarnya itu melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat sehingga sama-sama memegang prinsip 3M istilahnya ya, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Dan jangan lupa menegakkan hukum. Ya. Dan juga pesan saya buat sobat Balajare di luar sana ya, agar tetap semangat untuk sama-sama menggapai cita-cita yang mungkin sobat-sobat Balajare yang ingin menjadi keluarga besar Bayangkara seperti kita ya yang mengabdi di institusi kepolisian, agar persiapkan diri karena sebentar lagi ada penerimaan besar-besaran di institusi kepolisian. Mungkin sobat-sobat Balajare yang sudah kelas 1 maupun kelas 3 persiapkan diri, semakin banyak semakin lama sobat-sobat Balajare persiapkan diri, maka semakin luas kesempatan itu untuk menjadi keluarga besar Bayangkara. Ya, mungkin itu saja podcast kita di episode kedua kali ini. Saya ucapkan terima kasih lagi kepada dua rekan saya yang sudah berkenan hadir. Ya, mungkin nanti pada episode selanjutnya saya bolehlah mengundang kalian ya. Boleh Ya. sekali. Ya, terima kasih ya. Mungkin itu saja dari kami siswa Dituk Bintara Polri angkatan 53 Kompi Malasi Lewala pada episode kali ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir dari kami, Maluku Harus bikin baik. Basudara Harus bikin baik. Balajare Harus bikin baik. salam presisi. Salam presisi.